Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Teknik Elektro angkatan 2018 dengan konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Saya Devita Aditya dengan NIM 210606181200052 dan teman saya Divara Adiani dengan NIM 210606181300906 dan teman Saya Alfiaya Sunardi dengan NIM 210601181400076. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas akhir kami yang berjudul Redesain Sistem Kelistrikan Tegangan Menengah 20 kV RSUP Dr. Karyadi Semarang. Terdiri dari 3 subjudul, yaitu saya evaluasi sistem existing tegangan menengah 20 kV RSUP Dr. Karyadi Semarang dan teman saya dengan subjudul Perancangan Konstruksi Jaringan Tegangan Menengah 20 kV RSUP Dr. Karyadi Semarang dan teman saya dengan subjudul Analisis Sistem Proteksi Tegangan Menengah 20 kV RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pada evaluasi kondisi existing ini, jaringan masih berbentuk konfigurasi radial. Analisis pertama yaitu tentang simulasi aliran daya. Terlihat bahwa besar jatuh tegangan setiap bus gardu masih di bawah standar SPLN 72 tahun 1987 yaitu maksimum 5% dan rugi daya masih di bawah standar target PLN UP3 Semarang yaitu kurang dari 6,18%. Selanjutnya yaitu analisis simulasi koordinasi proteksi pada kondisi existing. Diberikan contoh dengan memberi gangguan pada bus gardu 1. Terlihat bahwa relay incoming dan outgoing gardu 1 sudah bekerja secara selektif dalam mengisolasi gangguan. Pada simulasi ini terlihat dalam kondisi existing, jika gangguan pada bus gardu 1, maka bus gardu lain akan ikut padam. Dari permasalahan yang ada pada kondisi existing, maka akan dilakukan rekonfigurasi jaringan dari radial menjadi ring. Jaringan ini memiliki tambahan feeder yang menghubungkan bus gardu 4 dengan bus divider. Pada jaringan ini akan dilakukan simulasi aliran daya, yaitu rugi daya dan jatuh tegangan. Terlihat bahwa pada jaringan ring ini juga memiliki besar jatuh tegangan setiap gardu masih di bawah standar SPLN 72 tahun 1987 yaitu maksimum 5% dan rugi daya masih di bawah standar target PLN UP3 Semarang yaitu kurang dari 6,18%. Jalur SKTM atau saluran kabel tegangan menengah pada perancangan ini akan disesuaikan dengan konfigurasi jaringan ring dengan penambahan feeder yang menghubungkan 8 buah gardu listrik dari gardu onkologi, gardu 1, gardu Raja Wali, gardu servis, gardu 4, gardu 3, gardu penunjang, dan gardu 2. Untuk jalur feeder akan digunakan di antara gardu onkologi dan gardu 4. Konstruksi SKTM akan menggunakan UDIC dengan ukuran 60 x 60 x 120 cm dan ditutup dengan tutup setinggi 13 cm. UDIC akan ditanam di bawah urukan tanah setinggi 0,4 meter. Dalam hal ini, konstruksi SKTM sudah memenuhi aturan jarak aman sesuai PUIR 2000 dengan minimum ketinggian 0,8 meter dan lebar minimum 0,4 meter. Jenis penghantar atau kabel yang digunakan adalah N2XSD dengan luas penapang 50 mm persegi dan nilai KHA 238 ampere, serta kabel N2XSD-BY dengan luas penapang 240 mm persegi dan nilai KHA 474 ampere. N2XSD akan digunakan untuk menghubungkan kubik TM dengan transformator, sedangkan N2XSD-BY digunakan untuk menghubungkan 8 buah gardu listrik. Evaluasi dan pembaharuan komponen gardu akan dilakukan pada transformator dan kubik TM. Pada kondisi existing, transformator masih layak digunakan, sedangkan kubik TM perlu perubahan dan pembaharuan untuk menyesuaikan konfigurasi jaringan ring. Investasi biaya yang dibutuhkan antara lain biaya penghantar, biaya konstruksi dan pemasangan SKTM, dan biaya kubik TM yang didasarkan pada biaya vendor maupun kontraktor. Rincian investasi biaya dapat dilihat pada tabel berikut dengan total biaya perancangan yaitu sebesar Rp28.709.073.800. Pada analisis sistem proteksi, standar yang digunakan adalah IEC 60909, IEC 60255, dan British Standard 142. Relay proteksi yang digunakan adalah OCR dan GFR dengan karakteristik standar inverse. Jaringan tegangan menengah 20 kV RSUP Dr. Karyadi Semarang akan dibagi menjadi 2 manuver. Manuver pertama yaitu dengan membuka CB outgoing gardu 2, CB incoming gardu 2, CB outgoing gardu 4, dan CB incoming gardu 4. Sedangkan manuver yang kedua adalah dengan membuka CB outgoing gardu 1, CB incoming gardu 1, CB ring G3 G4, dan CB ring G4 G3. Pada video ini, simulasi koordinasi proteksi dilakukan dengan memberi arus gangguan pada bus service untuk melihat koordinasi proteksi relaynya.
Relay akan bekerja berurutan dimulai dari sumber gangguan, dan untuk melihat waktu kerja relay digunakan sequence viewer. Untuk melihat grading time digunakan kurva TCC, dan di sini terlihat bahwa relay sudah memenuhi standar IEC 60255 dengan jarak waktu kerja antar relay adalah 0,3 detik sampai 0,5 detik.